Cika, SIPMSI, selaku dosen tetap program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Balaputradewa, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Keuangan Publik. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah SPK 222X. Diselenggarakan dengan 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keuangan negara, sistem perbendaharaan negara, serta prinsip pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan sektor publik. Tak hanya itu, mahasiswa akan mempelajari komponen penerimaan daerah yang mencakup pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, serta optimalisasi alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan policy brief, rekomendasi kebijakan, di mana mahasiswa menyusun dokumen analisis ringkas mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah di Kota Palembang, menyusun strategi e-retribusi dan penataan parkir. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang di dalam RPS dan divalidasi langsung oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, saya langsung memberikan materi, RPS, serta presentasi interaktif langsung. Interaction merupakan komunikasi dua arah, diskusi, tanya jawab, dan komunikasi interaktif langsung secara tatap muka untuk mengetahui pemahaman mahasiswa. Asesmen terdiri dari dua, yaitu formatif dan sumatif. Asesmen formatif berupa kuis, proyek individu, kelompok, sikap, dan keterampilan. Asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Media pembelajaran yang saya gunakan berupa video dan quizzes. Metode pembelajaran yang digunakan berupa experiential learning dan project based learning. Referensi yang digunakan berupa karya ahli yang memiliki nilai kebaruan sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkembangan. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Keuangan Publik saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ada semua ya. Jadi ada yang kita berdoa kepada sudah selesai. Kita akan masuk di pertemuan ke-10, yaitu tentang materi tentang retribusi daerah. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, bulan hari itu ada retribusi daerah. Tapi sebelum masuk ke materi, aku mau review nih teman kita sebelumnya tentang pajak daerah. Nah, ada yang tahu pajak definisi pajak? Silakan. Oke, boleh Kristo. Ya. Untuk pajak itu adalah iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat berdasarkan undang-undang. Pungutan pajak itu sendiri bersifat apa? Dari bersifat wajib. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk review kita. Nah, di sini kita mau masuk ke materi kita untuk retribusi daerah. Ada yang tahu nggak? Apa itu? Ada yang tahu nggak apa itu retribusi daerah? Oke, boleh. Asis. Retribusi daerah adalah pemasukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ya, ada lagi. Retribusi daerah. Daerah yang hari ini ada kita ada 4 daerah. Yang pertama itu pengantar retribusi daerah. Yang kedua klasifikasi dan distribusi. Yang ketiga tata cara pemungutan dan penerapan. Yang keempat yaitu efektivitas dan tatanan kelola retribusi. Nah, tadi sudah sedikit di-spill ya teman-temannya. Definisi dari retribusi daerah itu sendiri. Jadi retribusi di sini bersifat memiliki sifat yang pertama balas jasa langsung. Jadi di sini
pemanfaatannya itu langsung dirasakan oleh masyarakat atau pengguna jasa itu sendiri. Begitu membayar langsung menerima manfaatnya. Nah, beda dengan pungutan lain. Kalau pajak kan ini kita menggunakan dulu, tapi nanti dengan jangka waktu tertentu kita baru akan membayarkan pajak itu sendiri, biaya jasa yang sudah kita terima. Tapi kalau retribusi itu awal kita membayar dan kita langsung menerima manfaatnya. Yang kedua, ini sifat pungutannya apa? Memaksa atau tidak? Oke. Di sini untuk pungutan retribusi itu sendiri bersifat wajib, tapi di sini dibebankan kepada orang pribadi dan badan. Dan ini sendiri merupakan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, dari tujuan dari layanan ini apa? Ada yang membantu masyarakat. Fokus dari tujuan dari layanan retribusi itu sendiri. Oke, boleh silakan. Menambah pendapatan asli daerah. Oke, tambah PAD, apalagi? Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas layanan, apalagi? Mengatur penggunaan fasilitas umum. Oke, ada lagi nggak sih? Ya, jadi dengan adanya kita melakukan pembayaran baik retribusi maupun pajak publik lalu juga pembelajaran, ini salah satunya akan meningkatkan kualitas daerah. Tujuannya melakukan peningkatan terhadap fasilitas layanan yang ada di daerah itu sendiri. Ini ada satu ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Nomor 1 Tahun 2022 ini. Ketiga ini yang mengikat. Kenapa? Karena yang pertama ini undang-undang ini menjadi landasan utama dalam pembentukan pajak daerah dan retribusi daerah, dan ini berlaku terus di wilayah Indonesia. Yang kedua, harmonisasi kebijakan mengintegrasikan berbagai aturan daerah dengan kebijakan fiskal nasional untuk efisiensi birokrasi. Yang keempat, prinsip pemungutannya ini batasan dan kriteria objek retribusi ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan kelompok usaha. Klasifikasi dan jenis retribusi, ada yang tahu? Retribusi ini ada berapa jenis kalau diklasifikasikan? Ada tiga. Yang pertama ini retribusi jasa umum. Yang kedua retribusi jasa usaha. Yang ketiga ini retribusi perizinan tertentu. Ada yang tahu apa itu retribusi jasa umum? Terdiri dari apa saja? Iya, ada 10 dalam undang-undangnya. Ada yang pertama namanya retribusi jasa usaha. Retribusi layanan kesehatan. Jika kalian datang ke puskes, rumah sakit dan lain sebagainya, itu sudah ada retribusi. Jadi kalau misal kalian meminta rinciannya itu pasti akan ada biaya layanan. Kemudian yang kedua, retribusi layanan persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, retribusi pergantian biaya cetak aturan hidup dan ke catatan sipil. Ya, retribusi layanan pemakanan dan pengambilan dana. Yang kelima, layanan parkir di tepi jalan umum dan layanan fasilitas pemeliharaan. Toko tertentu, toko lain ada di kota Palembang itu, toko itu sudah melakukan pembayaran langsung ke dinas perhubungan. Tapi terkadang kita melihat nih ada jukir bangku legal atau ilegal yang karena memang secara aturan wali kota kita sendiri itu mengatakan kalau ada di alamat jukir yang ilegal, karena memang di setiap toko itu sudah melakukan pembayaran langsung setiap bulannya ke dinas. Ada 6 retribusi layanan pasar, 7 kemudian pendanaan stok, 8 retribusi pemeriksaan awal pemadam, biaya cukai serta retribusi
Yang kayaknya siapa? Sarjana ini pribadi atau badan yang menggunakan atau yang menikmati layanan jasa itu, kemudian subjek retribusi jasa ini dapat merupakan wajib retribusi. Dalam jasa perizinan ini menandakan pengaturan pengendalian serta pengawasan terhadapnya kepada visi ini oleh pemerintah daerah untuk mengikuti kewajiban dan kepentingan umum. Nah, ini penting kan? Karena kenapa? Karena nanti akan melibatkan banyak stakeholder, polisi, TNI, satpol PP dan lain sebagainya. Nah, akan ada izin besar nih, kan kita nggak tahu nih waktunya dari mananya dan mana. Kalau untuk yang awal tadi di sini retribusi di pendampingnya ada Trisia, Triansyah, Salim, Farah, Rifki, Dimas, Erik, Rizko, Rekaldo, Kaifa, Edward, Renati, Lorenzi, Aziz. Itu ya. Jadi siapa orang pribadi kan dia sama orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah, kemudian saja dengan retribusi perizinan itu sendiri merupakan wajib retribusi. Ini retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dan ini melekatkan ini ke daerah karena akan disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan dari PAD, pendapatan asli daerah itu sendiri. Kemudian jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi atau kabupaten atau kota ini ditetapkan sesuai dengan jasa layanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Apa ya? Jadi akan disesuaikan dengan kemampuan dari daerah itu sendiri. Jadi kalau misal daerah yang upaya akannya mungkin retribusi akan disesuaikan. Oh mungkin di daerah yang upaya akan salah atau akan disesuaikan dengan kondisi misalkan kekayaan daerah itu sendiri. Ini adalah pengumuman dan penutupan kali ini ya. Jadi cara umur ayo bagaimana sih pemerintah itu melakukan penggunaan terhadap penentuan retribusi ini ya. Selain retribusi itu sendiri dikalikan dengan penggunaan kembalikan retribusi atau motivasi sendiri. Jadi sebelum pemerintah menentukan suatu nominal retribusi, ada asas kebijaksanaan daerah yang harus dilakukan. Pertama, biaya pembelian jasa. Yang kedua, kemampuan masyarakat. Dan yang ketiga, pembelian jasa itu paling pertama mengikut total pengeluaran real pemerintah untuk menghadirkan layanan tersebut. Yang kedua, kemampuan masyarakat mengukur daya beli dan kondisi ekonomi real pada tahun. Yang ketiga,
asas keadilan, memastikan hukuman tidak berdampak dan tepat sasaran. Pas dan tantangan kali lihat sekali dalam melakukan pembunuhan pertama akurasi data, yang kedua metodologinya, dan yang ketiga itu harus dievaluasi secara berkala oleh stakeholder. Ini adalah kendala ya dalam melaksanakan patuhan retribusi. Yang kedua, infrastruktur teknologi pendukung. Kalau sekarang kan dari retribusi itu segini ya, hanya kayak retribusi lah ya, itu hanya masih menggunakan kalau di kota memang masih satu kita masih gampang. Nah, jadi infrastruktur ini pendukung. Karena kenapa ya, kalau misalnya dilakukan pembayaran oleh kita nggak tahu caranya mana, apakah kita oleh jujur dan di sekolah daerah langsung dan lain sebagainya, atau kita oleh kalangan daerah retribusi melakukan pembayaran melalui kris itu langsung masuk ke dalam kas daerah. Nah ini kita namanya dalam dia SDM-nya kurangnya kompetisi dan kurang personil di lapangan. Ini besar kurangnya kompetensi dan lapangan. Kita melakukan pengawasan serta mengajukan secara ya. Ada yang pertanyaan? Boleh silakan. Saya mau bertanya mengenai khusus kepada usaha melalui mereka. Nah, pertanyaan saya menjelaskan sekali lagi, apakah retribusi ini bisa berupa penyediaan infrastruktur atau izin monopoli? Kalau misalnya di suatu daerah, misalnya katakanlah di suatu daerah 3G, terus ada badan usaha yang memiliki suplai yang tinggi untuk menjual suatu produk di wilayah tersebut. Jadi mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa menyediakan infrastruktur atau akomodasi dengan tempat tersebut, seperti yang terjadi di PT KAI dari pembangunan daerah itu. Nah, apakah pihak swasta bisa bekerja sama dengan pemerintah melalui distribusi atau hal-hal yang seperti itu harus dicantumkan dalam badan usaha milik negara? Baik. Ada banyak juga. Ada lagi yang lain yang bertanya? Boleh silakan. Boleh, temukan saya kesempatannya itu sebelumnya PP izin bertanya itu mereka bertanya di dalam jasa usaha, retribusi jasa usaha itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa penarikan tarif dan retribusi itu dilakukan 5 tahun sekali. Nah, apabila di dalam kurun waktu 5 tahun sekali, 5 tahun ini itu pelaku usaha itu mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kebangunan itu, apakah memungkinkan bahwa pelaku usaha tersebut mengajukan pengurangan tarif retribusi atau bahkan pemberhentian tarif retribusi sementara? Di lapangan terkait retribusi itu kembali ke kebijakan dari pengelola. Nah, seperti sekarang ya, seperti contohnya di pasar 16 itu kan sudah pedagang kan sudah mulai sedikit ya, sudah mulai sedikit, dan tidak hanya pedagangnya aja, tapi juga dari pembeli, konsumennya pun juga sudah mulai sedikit. Jadi biasanya kembali lagi ke kebijakan dari pengelola itu sendiri. Biasanya itu nanti akan ada kalau pengurangan itu tidak pengurangan retribusi, karena kan pengurangan retribusi itu sendiri kalau contoh di pasar ya itu tidak terlalu besar biasanya, berbeda dengan pajak, perhitungan pajak. Nah, tapi kalau di perhitungan pajak untuk minta pengurangan nominal pajaknya itu tidak bisa dihapuskan, tapi kalau denda bisa dihapuskan. Tapi kalau nominal pajak atau nominal retribusi itu tidak bisa, tidak ada pengurangan biasanya. Ini berdasarkan pengalaman juga itu. Misalnya kita sudah ada pungutan wajib pajak kendaraan bermotor.
orka atau izin mendirikan bangunan. Nah itu ketika kita melakukan pembayaran, misalnya kita nggak ada uang, itu ada namanya penghapusan pajaknya, tapi penghapusan terhadap denda ada. Ada lagi yang lain mau bertanya? Risiko boleh. Ini berdasarkan pengalaman ya. Ini terkait retribusi itu kan itu menerima manfaat dari pelayanan yang dibangun oleh pemerintah. Itu semisal bangunan itu dibangun dari pajak, tapi pajak itu dari uang masyarakat. Apakah masih pantas masyarakat itu menggunakan bayaran itu dari bangunan dari pajak, terus masih membayar retribusi? Contoh membangun pembangunan di pasar, di pasar itu dari pemerintah. Itu dia pembangunan dari uang pajak. Uang pajak itu dari masyarakat. Nah, sedangkan masyarakat ingin menggunakan itu, kita harus membayar. Ya. Kenapa ada turunan? Padahal aku sih buat ada turunan, padahal kan itu sudah banyak gitu. Sepertinya cukup. Katanya atau ada lagi mau bertanya boleh? Oke cukup. Nah kita lanjut ke kasus ya. Silakan menurut ya tugasnya. Bagaimana ketika retribusi itu meminta retribusi lah ya. Menurut kalian, pendapat kalian ini bagaimana cara kita menegur atau mengantisipasi terhadap jukir kita? Karena kan sudah jelas nih aturan yang sudah ditetapkan pemerintah terhadap tarif retribusi, contohnya di beberapa tempat itu tidak ada penggunaan seharusnya di dalam aturan. Bagaimana cara kita mengantisipasi diri kita sendiri terhadap jukir tadi nih? Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya. Apa yang boleh? Terkait instruksi perspektif kita sebagai Oke, ini perspektif dari dua-duanya, baik dari pemerintah maupun kita sebagai masyarakat. Boleh satu kelompok 4 orang. Sudah. Silakan kelompok mana? Oke, boleh silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Nah, di mana nih? Kita katakan ya. Kalau Sebagai masyarakat. Kalau bagi masyarakat juga, kalau untuk langsung menegur sendiri itu kayaknya kita itu karena pengalaman pribadi dari sekolah, karena jukir itu yang marah. Lebih galak. Iya, kalau seperti masyarakat mungkin solusinya kayak daripada lapor satpol pp, nah, ya meras yang punya kewenangan langsung mereka Yang melakukan teguran. iya melakukan teguran komunikasi kan dikeluarkan itu kan Sebagai warga masyarakat yang akan paling melakukan lebih kepada pengetahuan. karena itu mengisi jukir itu bagian tugas pokok dari satpol pp. Itu bisa Karena jadi dari pemerintah sendiri, Satpol PP, dari pengawasan langsung
Walaupun ada tulisan panggil, terus mereka sudah berani Bu. Iya, bahkan lebih galak ya daripada kita balik kayaknya. Oke. Selanjutnya kelompok 2, gimana nih kelompok 2? Pasangan kalian nih dari sisi masyarakat. Sebenarnya ini dari sisi masyarakat sendiri sebenarnya tidak bisa banyak yang ditambahkan karena oleh masyarakat memang tidak benar di atas status. Ini lebih contoh berfokus pada pemerintahan. Ini sedikit mengatakan saja atau satu. Kami setuju dengan nomor satu dan mungkin kami memiliki perspektif yang sama untuk berserah diri melakukan pengaduan secara relevan gitu di mana peraturan tersebut berjalan. Tetapi tambahan dari kami sendiri mungkin hal ini dari banyak contoh pemerintahan karena ini sumber masalah yang bisa terjadi dikarenakan faktor ekonomi juga sedikit apa ya sedikit membuat seperti itu. Ini selanjutnya kita akan masuk ke fisik ya. Silakan jawab. Cukup ya, terima kasih sebelumnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Hati-hati di jalan pulangnya. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.